shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people. Pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapat keuntungan di pihaknya. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen dan Katolik. Kala itu, dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sekolah pada masa zaman Belanda. Hasil dari pendidikan tersebut memunculkan golongan baru dalam lapisan rakyat Hindia Belanda, yakni golongan terpelajar. Golongan inilah yang pada masa awal pergerakan nasional 1908 sampai 1942 memulai era perlawanan baru terhadap penjajahan Belanda dengan menggunakan organisasi modern dan bukan lagi dengan berperang untuk menyuarakan perjuangan mereka. Awal terbentuknya golongan terpelajar ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan lain, contohnya adalah Sumpah Pemuda. Banyak sekali orang terpelajar yang beradu argumen untuk negara ini. Golongan terpelajar juga memegang kontribusi penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Golongan terpelajar berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, bidang ekonomi, munculnya kesadaran nasional untuk berbangsa dan bernegara, dan bidang sosial. Dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia baik di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun terkesan banyak yang negatif, tetapi keberadaan mereka justru memicu semangat kita untuk tetap maju. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan bersifat positif, antara lain munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat bekerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dan selain itu, bangsa Indonesia juga mengalami penurunan jumlah orang yang buta huruf, sehingga banyak di antara dari mereka bisa bekerja di perusahaan milik Belanda. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan yang bersifat negatif, antara lain dampak negatif pendidikan pada masa kolonialisme memang tidak dapat dirasakan semudah masa sekarang. Hanya orang-orang tertentu dan memiliki jabatan yang dapat merasakan pendidikan, kalaupun ada kurikulum yang diperjalankan terus disetir oleh Belanda yang justru condong ke politik dan sosial budaya. Berbicara soal pendidikan, tak terlepas dari sosok bapak pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara.
beliau gencar mengkritik Belanda. Beliau sering membuat tulisan yang menyentak pemerintah Belanda lewat berbagai surat kabar. Seperti tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang membuat beliau diasingkan ke negeri Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Sekolah Nasional Onderwijs Taman Siswa atau yang dikenal kita dengan Sekolah Taman Siswa. Sekolah Taman Siswa pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada bulan Juli tahun 1922. Nah, sekolah ini yang menerapkan sistem pembelajaran yang asik dan merata. Sistem pendidikan tersebut dilakukan secara informal dengan menekankan keterampilan tradisional dan nilai-nilai kehidupan orang Jawa, terutama pada musik dan tarian tradisional. Mata pelajaran yang berasal dari barat juga diajarkan beliau agar membantu siswa mengatasi tuntunan kehidupan modern saat ini. Sistem yang dibuat Ki Hajar Dewantara ini menghasilkan banyak sekali keuntungan untuk bangsa Indonesia. Selain masyarakat diajari untuk menjadi terdidik dan tidak ketinggalan zaman, ia juga menciptakan sistem pembelajaran berbasis kebudayaan untuk tetap mempertahankan kebudayaan asli Indonesia.